Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang ajaib di sepanjang hari ini, dan pemeliharaan yang Tuhan sudah nyatakan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setia-Nya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu bentuk tuntunan yang nyata adalah kehadiran. Seorang anak yang masih kecil membutuhkan kehadiran orang tuanya. Ada banyak anak yang dilepas oleh orang tuanya begitu saja dan menjadi kehilangan arah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh setiap anak. Tapi bukan hanya kehadiran saja tentunya, tapi arahan bagaimana harus menjalani kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa, yaitu kehadirannya dan juga arahannya, sehingga kita mampu berjalan di dalam rencananya. Dalam Kejadian 24 ayat 27 ini, kita membaca bagaimana seorang yang dipercayai oleh Abraham memuji Tuhan oleh karena Tuhan telah menuntunnya di jalan yang tepat, sehingga ia sampai ke rumah dari saudara-saudara dari Abraham. Dia katakan, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setia-Nya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Hamba dari Abraham yang seringkali dikenal dengan Eliezer, diminta oleh Abraham untuk mencarikan pasangan hidup buat Ishak, anak dari Abraham. Dan satu syaratnya adalah bahwa pasangan hidup itu harus dari sanak keluarga Abraham yang tinggal begitu jauh dari lokasi di mana Abraham berada. Pada masa itu, belum ada alat navigasi yang canggih seperti sekarang ini. Dan pada masa itu ada banyak tantangan dan resiko ancaman di dalam perjalanan. Tapi yang luar biasa, hamba dari Abraham ini sampai ke tempat yang tepat. Dan bukan hanya sampai di tempat yang tepat, dia dituntun Tuhan berjumpa dengan orang yang tepat yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi istri dari Ishak. Hamba dari Abraham menyatakan di sini bahwa kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan tidak ditarik kembali oleh Tuhan. Kasih dan kesetiaan Tuhan itu tetap. Sama halnya kepada kita, saudara. Kasih dan kesetiaan Tuhan itu tetap bagi kita. Tuhan tidak menarik kembali kasih dan kesetiaannya atas kita. Dan itu sebabnya karena kasih dan kesetiaan Tuhan, Tuhan memberikan tuntunan di dalam hidup kita, dalam setiap langkah, sehingga kita mencapai keputusan, tindakan, dan situasi yang tepat. Tuhan menuntun setiap jalan-jalan kita, seperti halnya Eliezer yang dituntun Tuhan. Eliezer katakan, Tuhan menuntun aku di jalan. Hamba dari Abraham ini melangkah, bergerak, dan tidak berdiam. Langkahnya dituntun Tuhan. Kapan harus belok ke kanan, belok ke kiri. Tuhan mengarahkan jalan-jalannya
Dan itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita, yang senantiasa bergantung kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Kita bisa saja tidak tahu harus kemana, harus tinggal di mana, harus mengerjakan apa. Tapi Tuhan akan menuntun langkah kita selama kita mau melangkah dan setia berada dalam kasih karunia Tuhan, tinggal dalam firman-Nya. Tuhan akan menuntun kita sampai kepada rencana keberkatan-Nya. Ada satu hal yang dilakukan oleh Eliezer, yaitu dia berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, dan Tuhan mengarahkan langkahnya. Adakah kita berdoa, meminta tuntunan Tuhan dalam setiap langkah keputusan kita? Mari minta tuntunan Tuhan dan berjalan melangkah dalam anugerah-Nya. Kita pasti sampai di dalam rencana-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang melawat kami, memberikan kami pengertian, hikmat. Engkau menuntun kami di setiap jalan dan langkah kami. Engkau Tuhan yang penuh kasih dan setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuntunan-Mu mengarahkan kami, kehadiran-Mu yang selalu ada bersama kami. Engkau Immanuel dalam segala keadaan. Kami syukuri ya Tuhan, karena memberikan kami kekuatan. Dan arahan-Mu dalam langkah-langkah kami menjadi sukacita bagi kami. Karena Engkau Tuhan selalu membawa kami ke dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungilah kami dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit yang dalam pergumulan, yang sakit di bagian kepala, sakit di bagian jantung, dan berbagai organ tubuh lainnya, yang lemah di bagian tangan. Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kista, tumor, kanker Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, lenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan Tuhan nyatakan, pemulihan dan mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan, apapun yang sedang dialami, Tuhan jamah dan Tuhan berikan jalan keluar, berikan pertolongan yang ajaib, yang dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.